Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Khairul Siddiq dari kelompok 4 akan sebagai moderator akan memulai presentasi kami, yaitu perkembangan emosi peserta didik yang beranggotakan Hairin, Nurfadilah, Bushri Fasyada, Ahmad Khairul Siddiq, dan Dwi Putri Nadilah. Adapun materinya yaitu definisi perkembangan emosi yang dibawakan oleh saya sendiri. Tahapan perkembangan emosi menurut ahli yang akan dibawakan oleh Hairin, aplikasi perkembangan emosi terhadap proses pembelajaran yang akan dibawakan oleh Dwi Putri Nadila, peran guru memaksimalkan perkembangan emosi peserta didik yang akan dibawakan oleh Syifa Syaadah, dan penelitian relevan terkait perkembangan emosi dan implikasi terhadap pendidikan yang akan dibawakan oleh Nur Fadilah. Oke, mungkin langsung saja saya akan membahas tentang definisi perkembangan emosi. Perkembangan adalah proses meningkatnya kematangan dan fungsi psikologis manusia. Sedangkan emosi adalah pengalaman kesadaran, sensasi tubuh atau perasaan dan perilaku yang kompleks yang mencerminkan signifikansi pribadi dari suatu hal, peristiwa, atau keadaan. Berdasarkan penjelasan barusan dapat kita simpulkan perkembangan emosi adalah proses meningkatnya kematangan kesadaran, sensasi tubuh atau perasaan, dan perilaku yang kompleks. Mungkin selanjutnya saya akan membahas yaitu tentang teori proses terjadinya emosi menurut para ahli, yaitu antara lain yang pertama yaitu teori James Lange. Dari James Lange berpendapat bahwa sebuah peristiwa yang menyebabkan rangsangan fisiologis terlebih dahulu dan kemudian orang itu menafsirkan rangsangan yang dirasakan. Contohnya adalah gonggongan anjing. Gonggongan anjing sebagai stimulus membuat meningkatnya detak jantung kita sehingga timbullah rasa takut sebagai tafsiran alam bawah sadar kita terhadap meningkatnya detak jantung kita. Yang kedua, saya membahas tentang teori kanon Bar, yaitu bahwa seseorang mengalami rangsangan fisiologis dan emosional pada saat yang bersamaan tetapi tidak melibatkan peran pikiran atau perilaku lahiriah. Yaitu contohnya adalah saat kita mendengar gonggongan anjing, otak kita merespons secara langsung dengan timbulnya perasaan takut beserta detak jantung yang meningkat. Itu yang ketiga, teori Lazarus yang menyatakan bahwa pikiran harus datang sebelum emosi atau rangsangan fisiologis. Contohnya adalah perasaan bahagia yang muncul setelah kita memikirkan besaran gaji yang akan kita terima bulan ini. Jenis emosi dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu emosi primer dan emosi sekunder. Emosi primer adalah emosi yang muncul begitu manusia dilahirkan. Emosi primer antara lain gembira, sedih, marah, dan takut. Emosi sekunder adalah emosi yang timbul sebagai gabungan dari emosi-emosi primer dan bersifat lebih kompleks. Emosi sekunder berasal dari kesadaran dan evaluasi diri, yaitu antara lain malu, iri hati, dengki, ujub, kagum, takjub, dan cinta. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih.